Ya, selamat datang di kanal YouTube Telas. Dan di episode kali ini aku akan mencoba membahas sesuatu yang kurasa penting dan berdasarkan dari pengalamanku serta pengamatanku saat SMP juga saat SMA. Judul video ini adalah cara menjadi senior yang baik. Nah, latar belakang dulu deh ya. Selama 6 tahun di pesantren itu tentu menjadi pengalaman yang baik bagiku sendiri. Di antaranya adalah aku jadi punya banyak pengalaman, jadi punya banyak teman tentunya, dan bertemu dengan berbagai macam karakteristik orang-orang gitu. Nah, judul video ini, cara menjadi senior yang baik, itu akan ku coba bagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandangku ketika menjadi junior, dan yang kedua adalah sudut pandangku ketika menjadi senior. Meskipun ini judulnya cara menjadi senior yang baik, cuman menurutku sudut pandangku saat menjadi junior itu penting untuk dibahas di video ini karena kan ketika kita jadi junior nih, kita tuh pasti punya senior. Nah, kita jadi punya ekspektasi, bahkan kita jadi punya respon terhadap apa yang senior lakukan kepada kita sebagai junior. Dan apa yang mereka lakukan kepada kita sebagai junior tuh menjadi perhitungan dalam diri kita bahwa kita tuh bisa mengkategorikan senior yang baik tuh yang kayak gimana, senior yang buruk tuh kayak gimana. Oke. Kita mulai dari ekspektasi senior yang baik dari sudut pandangku ketika menjadi junior. Dulu ketika di sekolah, ketika di pesantren, itu tentu yang dikabarkan oleh banyak rumor-rumor tentang pesantren ada benarnya terkait senioritas di pesantren, terkait banyaknya kekerasan. Itu bisa dikatakan iya, memang terjadi, cuman enggak sebetulnya tidak sesulit itu untuk dilalui gitu. Untukku sendiri ya. Karena aku tahu bahwa banyak teman-teman yang merasa sulit untuk berhadapan dengan itu ketika menjadi junior. Nah, ketika aku menjadi junior, aku melihat berbagai macam karakteristik senior yang ya bermacam-macam gitu. Nah, kebanyakan senior itu merasa bahwa dirinya lebih otoritatif atau lebih berkuasa daripada juniornya. Jadi dengan adanya banyak orang nih, si senior nih yang merasa mereka punya power dan punya kebebasan untuk berlaku sesukanya kepada junior, itu jadi mudah bagiku sebagai junior untuk mengkategorikan senior yang baik gitu. Gini. Jadi karena banyaknya senior yang keras atau karena banyak senior yang galak, jadi aku bisa dengan mudah mengkategorikan senior yang baik gitu. Contohnya misalnya semua senior tuh mukulin misalnya. Cara untuk nyari senior yang baik adalah yang gak mukulin. Nah, itu kan jadi mudah nih buat kita mengkategorikan bahkan menemukan senior yang baik. Padahal si senior itu nggak melakukan sesuatu, diem aja, dia dianggap baik gitu karena tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada kita sebagai junior. Nah, lalu itu menjadi satu konsep pemikiran yang terus aku miliki dari kelas 1 SMP terus sampai akhirnya menjadi senior gitu. Nah, karena ketika menjadi junior aku punya konsep yang mudah untuk diaplikasikan untuk mencari senior yang baik, jadi aku juga dapat dengan mudah bertanya kepada mereka, ngobrol dengan mereka yang ku kategorikan sebagai senior yang baik. Nah, padahal kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan tuh karena mereka nggak ngelakuin apa yang buruk gitu. Jadi di antara teman-temannya dia itu adalah orang yang nggak melakukan keburukan. Nah, ketika aku menemukan konsep ini dan ketika aku menjadi senior,
Senior tuh kan berarti syaratnya punya junior ya. Dimulai ketika kelas 2 SMP, kelas 3 SMP itu kan udah punya adik kelas. Nah, dari sana karena teman-temanku masih banyak yang merasa bahwa senioritas itu merupakan kewenangan mereka terhadap adik kelas, aku mencoba untuk mengaplikasikan pemikiranku tentang senior yang baik tuh yang gak melakukan keburukan gitu. Jadi ketika teman-temanku yang lain masih berada dalam lingkaran senioritas itu, aku memilih untuk tidak melakukan itu. Nah, ada banyak hal yang aku lakukan selain diem ketika teman-teman melakukan hal yang buruk kepada junior. Nah, yang aku lakukan adalah, dan yang kayaknya penting adalah selalu mendengarkan keluh kesah junior. Jadi ketika ada adik kelas yang berusaha mendekati kita, ketika kita sebagai senior, karena teman-teman yang lain itu tidak mungkin seperti itu, entah itu karena gengsi, entah itu karena alasan apa, jadi kita yang didatangi oleh adik kelas. Nah, banyak cerita yang keluar dari adik-adik kelas yang menjadi intinya mereka misalnya selain cerita tuh minta bantuan. Nah, minta bantuannya tuh sebetulnya enggak sesulit yang diminta gitu. Misalnya cuma minta tolong kasih tahu ke kakak kelas ini bahwa ini itu kan menjadi kebiasaan kita buat ngobrol sama teman seangkatan gitu. Jadi apa yang mereka minta tuh sebetulnya kalau kitanya bisa nangkepnya bagus dan menyampaikannya dengan baik ke teman seangkatan, itu enggak menjadi hal yang sulit gitu. Karena kita punya prinsip untuk untuk menyelesaikan masalah, bukan bikin masalah. Jadi ditempuh ditempuh untuk menyelesaikan apa yang dikeluhkan oleh adik kelas. Nah, dengan adanya kehadiran kita di adik kelas tuh menjadi hal yang sangat bermanfaat dan berkesan gitu. Karena aku tahu ketika aku jadi junior, itu mendapatkan kakak kelas yang mendengar keluh kesahku sebagai junior tuh udah hal yang sangat berharga gitu. Jadi ketika aku berkesempatan untuk menjadi senior, aku melakukan itu, mendengarkan apa keluh kesah adik kelas tentang apa saja, hadir di antara mereka, dan berusaha menyelesaikan apa yang mereka keluhkan. Nah, dari adanya kenyataan bahwa adik kelas tuh merasa sangat dihargai ketika kita hadir mendengarkan keluh kesahnya, aku jadi punya istilahnya sebuah konsep atau sebuah prinsip gitu, bahwa kakak kelas tuh punya andil yang banyak untuk menentukan kondisi adik kelasnya. Jadi ketika aku menjadi senior, itu aku merasa bahwa hal-hal yang aku lakukan kepada adik kelas tuh sangat berdampak kepada mereka. Misalnya dalam kepercayaan diri, atau di dalam kebahagiaan, atau kondisi mental. Karena si adik kelas nih kenapa berani berbicara ke kakak kelas, itu kan udah membuat langkah yang lumayan sulit lah untuk bercerita ke kakak kelas. Sebab sebetulnya mereka punya fasilitas untuk berbicara dengan teman sebaya, berbicara dengan pembinanya, berbicara dengan guru. Namun ketika mereka lebih memilih berbicara kepada kakak kelas, berarti ada hal yang tidak dia dapatkan kecuali dari kakak kelas. Nah, dari banyaknya adik kelas yang bercerita ataupun berkeluh kesah kepadaku waktu dulu, itu menjadi sebuah pemahaman bahwa kepada diriku sendiri bahwa berbuat baik itu ternyata hal yang nggak sulit dan bahkan menyenangkan gitu. Di samping atau dibandingkan melakukan sebuah keburukan yang sulit untuk ditempuh dan bahkan mengandung banyak konsekuensi yang sulit juga di dalamnya, aku lebih memilih untuk menjadi pendengar dan berusaha untuk menjadi senior yang baik kepada adik kelas dengan cara mendengarkan apa yang mereka keluhkan gitu. Nah, dan dengan adanya pemikiran ini dari setiap senior, maksudnya dari setiap senior tuh mereka yang punya kesempatan untuk menjadi senior,
yang artinya mereka punya adik kelas nih. Konsep ini bisa digunakan agar secara tidak langsung itu berusaha untuk menghilangkan gap, menghilangkan sekat antara senior dengan junior dengan cara yang baik. Dengan kehadiran kita kepada junior, itu pasti secara langsung atau secara tidak langsung gitu, punya si junior ini, si adik kelas ini punya pemahaman bahwa kita tuh sebenarnya punya kakak nih di sekolah ini. Kita tuh sebetulnya punya pelindung, punya pendengar yang bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah kita gitu. Nah, dengan hilangnya sekat atau gap antara senior dengan junior, itu nantinya budaya senioritas yang ditakutkan oleh beberapa orang yang tentunya menjadi korban dari itu si lingkaran senioritasnya tuh bisa berubah meskipun tetap senioritas. Jadi maksudnya gini, senioritasnya tuh bukan senioritas yang buruk gitu, bukan senior melakukan perpeloncoan ke junior, cuman senior memberikan keluangan waktunya, memberikan keluangan waktunya untuk berbicara dengan junior dan berusaha menyelesaikan atau setidaknya mendengar keluh kesah para juniornya gitu. Lingkaran senioritas ini pasti bakal terus berjalan karena kan kalau di pesantren tuh senior pasti bertemu dengan junior. Nah, di sini dengan disadarinya kamu sebagai senior dan berusaha untuk merubah apa yang biasanya dilakukan oleh senior kepada junior adalah hal yang buruk kepada hal yang baik, itu aku rasa bakal merubah lingkaran senioritas ini menjadi lingkaran yang lebih baik, di mana senior lebih bisa meluangkan hatinya, gengsinya untuk mendengarkan junior, dan junior juga lebih bisa menautkan ataupun menjadi adik, menjadi seseorang yang berusaha untuk bercerita tentang keluh kesahnya selama di sekolah, selama di pesantren, dan itu bakal menjadi lingkaran yang baik gitu. Efek-efek sampingnya meskipun tetap bagus, dimana si adik kelas nih bakal menjadikan kita senior itu sebagai teman gitu, bahkan lebih. Jadi pengakuan kita sebagai senior di hadapan junior itu bakal lebih baik. Dan tentunya bakal banyak kebaikan-kebaikan lain yang bakal tercipta gara-gara adanya kedekatan dan kelegowoan atau keluasan hati para senior kepada junior gitu. Dan ada satu perkataan atau memes atau apa aku pernah lihat bahwa kebaikan itu adalah, atau berbuat baik itu is a natural thing. Jadi hal yang natural thing. Jadi hal yang keniscayaan gitu. Kita punya keniscayaan untuk berbuat baik, sedangkan hal yang buruk atau kejahatan itu is something that pokoknya adalah sesuatu yang harus dipelajari gitu. Jadi either kita melakukan kejahatan yang rumit, kita sebetulnya bisa berusaha melakukan kebaikan atau berbuat baik yang sudah menjadi keniscayaan kita sebagai manusia. Itu aja buat video kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.